Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Bisnis transportasi niaga di Surabaya kini punya solusi lengkap. Astra Isuzu Margomulyo resmi beroperasi setelah pindah dari lokasi lama. Dealer strategis di jantung kawasan industri ini siap melayani kebutuhan kendaraan komersial. Tes. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih sudah diundang Pak Yopram yang saya hormati, Pak Irwan Nawir, selaku Chief Operation Officer Astra Isuzu, Pak Arif, RDH Astra Isuzu Jatim. Dan kami yakin relokasi Astra Isuzu di Margomulyo ini merupakan sebuah titik balik sehingga pelayanan yang diberikan bisa menjadi lebih baik. Saat ini Astra Isuzu memiliki 58 jaringan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 45 outlet 3S dan 13 after sales point. Kami di Astra Isuzu terus berupaya dan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik melalui yang pertama, produk fit. Kami menyediakan line-up produk Isuzu dengan teknologi Euro 4 yang sesuai dengan kebutuhan bisnis pelanggan. Astra Isuzu Margomulyo ini relokasi dari Astra Isuzu HR Muhammad Surabaya. Bisnis kami kan mayoritas ada di commercial vehicle, di mana satu membutuhkan space untuk truk, baik itu light truck maupun medium truck. Satu itu, yang kedua dari sisi infrastruktur jalan bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan komersial seperti itu. Artinya di jangka yang lama dulu nggak bisa ya? Tidak bisa, terbatas ya, terkendala jam masuk seperti itu. Kemudian dari sisi bangunan dan untuk stall kerja, servis itu lebih tidak memungkinkan, karena memang di HR Muhammad itu kan dibangun untuk kendaraan LCV dulu. Kawasan Margomulyo dipilih karena akses lebih efisien. Seperti diungkapkan pihak manajemen, lokasi baru mendukung kendaraan besar, infrastruktur lebih memadai, stall kerja lebih luas, dan cocok untuk pasar truk yang besar. Kami di sini ada bengkel Isuzu berjalan yang bisa dipanggil sewaktu-waktu begitu di lokasi customer. Kemudian kami juga ada booking service, meminimalisasi customer itu untuk mengantri. Makanya kita list dulu kebutuhan spare part-nya apa, sehingga ketika datang itu spare part sudah ready, sehingga bisa mempercepat proses perbaikan. Jaminan spare part. Ya betul. Jadi itu yang komunikasi itu yang kita perlukan dengan customer. Fasilitas 3S jadi andalan. Terdapat 8 stall di area bengkel yang hampir selalu penuh, booking servis tanpa antri, hingga bengkel keliling siap datang ke pelanggan. Astra Isuzu Margomulyo memprioritaskan kecepatan perbaikan. Suku cadang disiapkan sebelumnya agar downtime minimal. Dengan Isuzu Traga sebagai produk unggulan, pihak dealer optimis bisa tingkatkan kontribusi untuk pasar Surabaya dan Jawa Timur. Kehadiran dealer ini memperkuat jaringan 125 outlet Isuzu di Indonesia. Solusi total transportasi niaga kini semakin dekat dengan pelaku usaha di kawasan industri Surabaya. Akhir kata, saya tutup dengan pantun, naik Isuzu ke Surabaya pagi-pagi. Jangan lupa makan lontong. Mari kita buka secara resmi outlet Astra Isuzu Margomulyo hari ini. Motor hebat, kuat, no depan. Salam semakin di depan. Pada hari ini di Kota Semarang, teman-teman media berkesempatan untuk merasakan touring perdana Gear Ultima. Bakal banyak keseruan dari teman-teman media, bisa merasakan canggihan dan kelebihan dari Gear Ultima. Begitupun juga akan merasakan bahwa
Motor Matic multiguna ini akan punya banyak kelebihan seperti utility yang akan dimanfaatkan oleh teman-teman media. Kita udah belanja banyak banget, ada perabotan rumahnya, corong tuh, sama ada beberapa sembako. Ini saya akan masukin ke dalam bagasinya Yamaha Gear Ultima karena memang bagasi itu gede. Biaya Rp125.000 disuruh belanja banyak dan tenang, pakai Gear Ultima. Ada 2 gantungan ya di sini. Bawa barang jadi praktis banget. Jika masih kurang, di bawah jok juga ada bagasi. Lumayan, 18 literan. Masih muat barang banyak di sini. Di sini juga ada rear carrier-nya ya, bisa untuk memaksimalkan barang belanjaan. Contohnya bisa pakai tas seperti ini. Bawa barang jadi lebih praktis. Gear Ultima, praktis, no debat. Saat ini saya sedang menghadiri acara Yamaha Gear Ultima Media Test Track yang diadakan oleh Yamaha dengan rute dari Yamaha Flexi Shop Semarang menuju ke ini kawasan Ungaran. Dan jalur yang dilalui lengkap banget ya, dari jalur perkotaan yang padat, termasuk juga naik turun. Tadi melewati salah satu jalur yang asik, nanjaknya mantep banget, yaitu di Jalan Baru Ugin. Nah, dari situ ketahuan bahwa performa mesin dari hybrid Blue Core dari milik Gear Ultima ini ternyata mumpuni banget buat diajak nanjak-nanjak. Jadi dengan torsi yang besar ya, 10,6 Nm, gampang banget membopong motor yang bobotnya 95 kg ini untuk naik ke sini. Jadi tidak ada hambatan lah, gampang enteng aja. Dan tenaganya 8,3 horsepower juga menurut saya sudah cukup banget. Jadi kalau buat harian sih saya rasa Gear Ultima ini selain fungsional ya, punya fitur lengkap banget, tenaganya juga udah oke sih. Gear Ultima, performa kuat, no debat. Soal build quality, ini motor termasuk yang bagus. Gap bodinya rapat dan rangkanya pakai pipa tubular bergaransi 5 tahun. Dan yang pasti behelnya nih besi dan dia ada tambahan belakangnya, jadi buat angkut-angkut barang ini pastinya kuat banget. Gear Ultima, kualitas no debat. Halo, saya Bagas Satrio dari Media Outlet Max dan saya sudah mencoba Yamaha Gear Ultima Hybrid paling baru ini di daerah kota Semarang. Dengan rute sejauh 70-an kilometer dan nanjak-menanjak, Yamaha Gear Ultima Hybrid ini memiliki mesin Blue Core Hybrid 125cc yang memiliki torsi 10,6 Nm yang dapat diandalkan untuk nanjak-menanjak dan bisa mencatatkan konsumsi bahan bakar sebesar 74,5 km per liter. Bener-bener bikin kaget banget, irit, no debat nih motor. Gear Ultima, irit, no debat. Gear Ultima, motor hebat, kuat, no debat. Yamaha, all respon.
inilah dia, Celestri. Inilah momen yang ditunggu penggemar otomotif ramah lingkungan. PT Sokonindo Automobile resmi meluncurkan mobil listrik terbaru Ceres 3 di Surabaya. Langkah ini memperkuat ekspansi DFSK dan Ceres di Jawa Timur. Optimisme Sokonindo, Surabaya sebagai pasar strategis. DFSK yakin Ceres 3 dengan teknologi terkininya akan memikat konsumen peduli lingkungan dan inovasi. SUV listrik ini dibanderol 370 hingga 398 juta, dengan booking fee cukup hanya dengan 1 juta saja. Hadir dalam 4 pilihan warna dan baterai 54 kWh yang sanggup menjelajahi 412 km. Uniknya, isi daya dari 20% ke 80% cukup 40 menit saja. Nah, kita bikin ini mobil sebagai user friendly dan effortless. Jadi kita pun bikin ini masih banyak tombol fisik. Karena kan teman-temannya yang EV pun juga banyak banget, mereka semua kontrol di layar. Dan saya sendiri pun udah mencoba beberapa, emang agak annoying jujur. Dan mempunyai range yang cukup bagus di 412 km di standar NEDC. Itu pun udah cukup lah kita untuk keluar di dalam kota. Keluar kota pun misalnya dari sini ke Malang, bolak-balik masih cukup itu. Untuk unit ini nanti pada saat konsumen booking di sini, pre-book di sini, kita akan mulai delivery di Q4 kuartal 4 2025. Untuk di MS ini, untuk saya sendiri kita target SPK di 50. 50 unit? Ya, 50 unit. Jatim Mbak ya? Untuk di Jawa Timur lah. Kalau MS Surabaya kan pasti mencakup satu Jawa Timur kan pastinya. Di saat yang sama, Sokonindo juga memamerkan Ceres E1, Sekutu Signature Edition seharga 235 juta. Kolaborasi dengan Sekutu Indonesia ini menawarkan warna two-tone eksklusif dan garansi baterai selama 8 tahun. Dengan 2 varian mobil listrik andalan ini, Sokonindo siap menjadi solusi lengkap bagi masyarakat Jawa Timur yang siap beralih ke era elektrifikasi. Dari Surabaya, inovasi hijau terus melaju kencang.
3, 2, 1. PLN Unit Induk Transmisi Jawa Timur dan Bali menggelar simulasi tanggap darurat pengamanan kabel tegangan tinggi Suramadu. Tujuannya, uji respon cepat dan koordinasi antar lembaga menghadapi skenario kebakaran di sekitar jalur kabel strategis ini. Skenario simulasi terjadi kebakaran pada 4 kabel bertegangan tinggi objek vital nasional, disematkan sepanjang jembatan yang menjadi penopang utama suplai listrik ke seluruh Pulau Madura. Gangguan berarti risiko pemadaman total di Madura. Lalu berdasarkan historis dan tentunya berdasarkan analisa, memang kemungkinan gangguan bisa terjadi ya dari 4 kabel. Kita sudah pernah terjadi 4 kali gangguan di kabel ini ya, yang mungkin teman-teman juga pernah dengar dan meliput beritanya. 2018 yang pertama, lalu diikuti tiga kali gangguan selanjutnya. Kebetulan gangguan yang pertama karena memang ada kebakaran gitu ya, dan gangguan ini sebenarnya bisa disebabkan oleh banyak hal, baik dari internal kabelnya maupun dari luar eksternal kabelnya. Dari internal kabel sendiri, PLN selalu berusaha melakukan pengamatan, melakukan pengukuran sehingga gangguan di internal itu kita usahakan untuk tidak terjadi. Nah, lalu berikutnya kalau gangguan terjadi baik internal maupun eksternal, tentunya kita punya penanggulangan khusus ya supaya bisa dijalankan dengan cepat. Nah, bentuk kita melakukan simulasi tanggap darurat inilah kita ingin bersinergi satu sama lain. Bila ada gangguan terjadi baik dari eksternal maupun internal, kita bisa cepat melakukan tindak lanjut pemadaman. Simulasi sengaja dibuat menantang. Saat sirine berbunyi, respon terkoordinasi langsung terlihat. Petugas PLN mengamankan jaringan, kapal damkar bergerak dari laut. Polisi dan Dishub kendalikan lalu lintas jembatan. Api buatan berhasil dipadamkan kurang dari 15 menit. Deteksi dini didukung CCTV dan sensor suhu sepanjang jalur kabel untuk antisipasi anomali. Satu. Jadi kembali gangguannya ini kita simulasikan kebakaran, tapi gangguannya bisa jadi di luar kebakaran juga bisa. Lalu yang kedua, sebenarnya tujuan ini adalah kita ingin meningkatkan awareness, kesiapsiagaan dan awareness, ada perhatian dari berbagai macam pihak ya, sehingga kedepannya kita bisa tidak menanggulangi terjadinya gangguan, tapi mencegah terjadinya gangguan tersebut. Jangan sampai terjadi gangguan. Tapi kan kita juga butuh dukungan dari berbagai pihak. Jadi kegiatan ini hanya untuk men-trigger bagaimana kita bisa membuat protap bersama ke depan, sehingga kabel Suramadu beserta jembatannya itu menjadi perhatian bersama dan kita buat kerjasama yang continuous, pengamanan terus-menerus ya. Sinergi lintas lembaga menjadi kunci. Kolaborasi antara PLN, TNI Angkatan Laut,